spesial banget buat aku dan ini jadi kado yang sangat keren juga, apa ya, nggak bisa dilupakan lah buat aku. Aku dibikin acara juga, terus didatangin sama orang-orang yang aku sayang pastinya, terus didukung langsung juga sama fans-fans aku yang support yang sangat luar biasa. Doa yang mereka kirim ke aku tuh semuanya nyampe ke aku sih. Jadi spesial banget deh ulang tahun aku yang ke-24 ini. Pencapaian apa sih yang udah diraih sama Jirayut Di ulang tahun ini atau gimana? di ulang tahun ini? Pencapaiannya sih alhamdulillah, kalau untuk syuting sih alhamdulillah ya, maksudnya ada terus gitu dan, eee, apa ya, aku dibikin acara itu aja udah luar biasa ya, maksudnya udah jadi kayak kado yang sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa buat aku gitu. Apalagi aku bisa datangin orang tua juga gitu, datang langsung di ulang tahun aku gitu, itu jadi kayak, oh my god, ini tahun pertama yang aku merasa kayak pencapaiannya udah luar biasa gitu. Tapi kamu udah merasa sukses gak sih? Mungkin Jirayut udah punya rumah di Jakarta, bahkan udah bolehin ibu ke sini juga gimana? Gimana ya, ya pastinya aku bersyukur sih alhamdulillah dengan pencapaian yang aku dapat sekarang. Ya kalau rumah sih ya yang penting nyaman ya, nyaman bisa bawa ibu ke sini ya karena apa ya, pengen ada orang yang bisa masak, yang selalu nyemangatin, itu jadi apa ya, kalau pulang rumah tuh udah ada makanan yang enak, itu pasti kita apa ya, capeknya rasa hilang gitu. Nah, makanan biasanya yang bikin siapa? Mama? Mama, Oh iya, nah iya, makanan Thailand apa Indo nih? campur Thailand sih, Thailand. Oh, iya. biasanya apa makanan Thailand yang enak menurut kamu? Tom yum, keng wan, terus apa ya, sambel sih, sambal mama tuh enak banget. Ah, Thailand juga ada sambal ya berarti ya? Ada budu juga. Oke, nah kalau misalkan makanan kan Thailand, nah kalau jodoh kira-kira maunya Indo apa Thailand kira-kira? Waduh, jodohnya sedikasihnya aja sama Tuhan ya. Sejodohnya aja ya. Soalnya ya sebenarnya aku nggak patokin sih harus jodoh sama yang mana, yang penting intinya dia itu baik dan menerima kekurangan aku dan pastinya sayang sama keluarga, itu aja. Kalau sama Halda gimana? Sama adanya kita berteman. Bukan, Ya, nggak lanjut. ya kita berteman dari kemarin-kemarin kan kita selalu bilang kita itu emang berteman, tapi kita nggak tahu ke depannya ini ya. Kita saling support, saling memberi semangat, intinya support aja masing-masing gitu dan berteman gitu, teman ya bestie lah. Tapi Jirayu sendiri pernah nggak sih ngalamin susahnya gitu waktu itu hidup di Thailand waktu masih sebelum terkenal di Indonesia? Pernah nggak ngalamin? Ya kalau susah ya, ya karena emang aku kan orang susah ya, bukan orang kaya gitu. Jadi kalau ngelewatin susah ya pasti udah ngelewatin semua lah. Dari apa ya, orang tua pisah merantau masing-masing itu pasti udah jadi hal yang apa ya, sedih ya buat aku karena anak kecil ya masa orang tua nggak komplit gitu, pasti menjadi hal yang sangat tidak diinginkan gitu. Tapi ya mau mau nggak mau, ya emang itu udah takdir gitu. Dan tinggal sama nenek. Ya, Itu gimana mungkin selama tinggal sama nenek di Thailand tuh? nenek tuh udah seperti orang tua yang kedua gitu, yang selalu ngurusin aku, bangun aku sekolah, nyiapin makan aku. Pokoknya ya duh, nenek nggak tahu ya, aku nggak tahu ya, kalau nggak ada nenek tuh mungkin aku nggak tahu ya jadi apa waktu itu. Nenek nggak ada rencana untuk diboyong ke Jakarta juga? Nah, sebenarnya aku udah bawa nenek beberapa bulan lalu, tapi dikarenakan di ulang tahun ini nenek kan udah berumur, jadi gimana ya, dia lebih ngejaga aja, soalnya kan katanya udah capek kalau naik pesawat kan gitu, jadi telinganya udah agak nggak denger, sakit gitu kalau naik pesawat gitu. Nah kamu kalau nggak salah di Thailand tuh di Patani ya? Di Narasiwat, Nah itu gimana? dekat lah dengan Nah Petania. itu gimana? Apakah kehidupan di sana seperti apa mungkin? Apakah Ki- pedesaan atau seperti apa? Kehidupan kalau rumah aku tuh emang sawah-sawah, bukit gitu, dan rumahnya tuh jarang-jarang. Maksudnya di sini rumah hutan, rumah gitu. Maksudnya nggak kayak Jakarta lah. Jakarta kan mepet-mepetan, rumahnya sampai kayak nggak bisa napas ya, mepet banget soalnya saking banyak penduduknya. Oh, di daerahku tuh karena masih daerah saya masih banyak hutan, masih banyak sawah. Artinya hidup di sana masih tradisional, Jirayut? Tradisional banget, masih kayak ya udah bener-bener kayak apapun obat aja bisa jadi dibikin sendiri gitu, nggak belum kalau maksudnya kalau masih kayak bisa tangani sendiri ya obat buat sendiri itu, baru kalau udah parah baru ke dokter gitu. Oke. Nah kalau bisa dibilang nih kan salah satu yang berjasa, Mak Soimah Mae. Mm-mm. Nah itu gimana? Mungkin apakah mungkin Jirayut mengenal juga mungkin pas Mae lagi susah zaman dulu sebelum jadi viral? Iya, Dia suka jualan ikan segala macam. iya, Nah, ya. sempat tahu nggak sih mengenai itu mungkin?
Sempat sih, Mae sempat cerita ya, aku sering dengar kalau Mae itu pernah ngejual ikan asin, pokoknya bantuin ibunya, terus jadi pelan-pelan gitu mau jadi penyidik kan pasti kan kalau awal-awal kan pasti ada senior senior yang agak dengki iri dengki gitu-gitu apalagi kan Mae udah bisa sekali sekarang aduh pokoknya keren aku sih tahu cerita Mae itu udah hebat hebat banget perjuangannya mau bisa sampai kayak sekarang tuh keren banget dah. Dari penyanyi sinden panggung kecil-kecilan sampai akhirnya jadi muncul di TV juga. Iya. Sempat kagum gak sih dengan sosok Mae? Bukan kagum lagi, Mak itu udah jadi inspirasi sekarang malah udah jadi kayak jadi kayak ibu gitu, selalu nasehatin, selalu memberi apa ya motivasi support buat aku dan pastinya kasih ilmu terus kayak kalau aku salah ya ditegur eh, kalau aku lagi bener pasti selalu diingetin kayak jangan sampai kayak lupa selalu rendah hati kayak gitu. Walau udah sukses bisa dibilang, tapi kehidupan Mae kayak sederhana, masih pakai adat Jawa juga. Iya itu yang gue kagum ya soalnya Mae itu udah jadi seorang siapa yang nggak tahu Mae ya tapi dia tuh masih kuat dan apa ya masih tetap apa ya eh apa sih namanya iya kuat dan juga selalu apa ya selalu menunjukkan tentang kebudayaan Indonesia yaitu sinden gitu. Jadi dia nggak lupa itu gitu. Jadi itu yang buat aku kagum karena anak-anak muda sekarang itu jarang gitu ya yang udah ngerti tentang tradisionalnya Indonesia gitu. Ya pokoknya itulah budaya-budaya gitu yang udah aku aja tertarik gitu belajar kayak budaya Indonesia kan banyak banget ya gitu ya. Apalagi kayak anak-anak sekarang kan jarang gitu ya. Mm-mm. Apa sih yang bisa dipetik dari Mae gitu di kehidupan kamu sendiri mungkin yang kamu Dari ya pelajaran hidup sih kayak pelajaran hidup dari Mae yang dari orang penuh dengan perjuangan bisa kayak sekarang dan gimana cara dia ngajarin kayak harus jadi orang yang keras harus jadi orang yang sabar pas di ibu kota karena ibu kota kan keras jadi kamu harus keras jadi orang yang mental harus kuat gitu ada nasihat dari Mae mungkin ya itu yang tadi suka ngasih, hah yang suka dikasih ke kamu? ya itu intinya kalau kamu apalagi kamu kan hidup sendiri di Jakarta gitu kan jadi harus kuatin mental pokoknya nggak boleh percaya sama orang sembarangan intinya yang harus utamain keluarga intinya itu sih yang selalu dikasih dan selalu rendah hati attitude-nya harus selalu dijaga. Mae kan nyanyi suaranya bagus tapi malah jadi komedian, menurut kamu gimana? Cocok gak sih atau gimana? Emang basicnya lucu gitu jadi udah ada lucunya gitu nyanyi ya nggak salah kalau mau bisa kalau bisa ngelucu ya cuan dapat di mana-mana ya udah gitu kan gitu. Atau lagi kenapa manggilnya Mae? Panggilan Mae itu kenapa? Itu katanya panggilan Mae itu kalau bahasa Jawa kalau salah aku ibu ya. Ya jadi makanya kita panggil Mae udah dari anak didik turun temurun lah istilah kayak gitu loh dari season berapa semuanya panggilnya Mae 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 semua gitu. Oh, oke.